kita merasakan hadiratnya pada pagi hari ini. Waktu yang indah diberikan Kristus bagi kita. Amen. Haleluya. Benar-benar bahwa kita semangat dan bergairah ketika tiba saatnya untuk menyembah Yesus, Kepala kita, Sang Pengajar kita, yang selalu mengasihi kita. Dia terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita pun mengasihi Kristus. Dia adalah suami kita. Kita adalah mempelai wanitanya. Amen. Sebab kita adalah tubuhnya dan jiwa kita berasal daripada Kristus. Itulah sebabnya kita ditebus di akhir zaman ini. Tetapi kita sudah ditebus sebelum dasar dunia ada. Karena semuanya adalah programnya Tuhan. Kita menjadi manusia, ya, dan Adam itu diambil dari debu dan tanah. Tetapi yang pertama, dia adalah manusia roh. Allah menciptakan manusia itu serupa segambar dengan Allah. Tetapi Allah membangun manusia dari debu dan tanah supaya ada memelihara semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi. Dan juga merawat segala tumbuh-tumbuhan. Dan segala, ya, apa yang diciptakan Allah di muka bumi disampaikan atas penguasaan Adam tersebut. Tetapi karena mereka jatuh ke dalam dosa, oleh karena penipuan, ya, iblis yang dijatuhkan dari langit, yaitu Lucifer, masuk ke dalam seekor ular, ya, sehingga dipakai untuk seorang atau memperjemah perkataan Allah, ya, sehingga membalikkan perkataan Allah, membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi semuanya itulah sebabnya Allah telah menjadi daging. Dia disebut anak domba Allah. Anak domba Allah adalah, ya, untuk supaya dituntun ke Kalvari. Kenapa dia menjadi anak domba Allah? Karena domba harus lahir di sebuah palungan. Dan dia harus dituntun untuk disembelih. Untuk supaya menyucikan dosa manusia. Haleluya. Semuanya adalah misteri Allah. Sehingga di akhir zaman ini disingkapkan. Haleluya. Amen. Semuanya adalah misteri. Kita mengingat betapa indahnya seorang Daud. Dia adalah seorang raja sebagai perlambang Yesus Kristus. Dan dia naik ke atas gunung. Dan dia melihat Yerusalem. Dan dia menangis di sana. Hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan kita juga melihat Musa. Ya. Kita melihat Musa. Dan semua yang bernama bayi yang namanya laki-laki itu dibunuh oleh Mesir. Tetapi kita perhatikan, dia diselamatkan oleh Allah. Untuk tujuan dan maksud dan rencananya Allah. Untuk membawa Israel dari tanah perbudakan tersebut. Dan Allah memberikan 10 titah kepadanya untuk disampaikan kepada bangsa tersebut. Tuhan selalu memakai nabi dan rasul untuk menyampaikan pesannya. Untuk supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus diselamatkan. Haleluya. Kita mengingat juga Daniel. Kita juga melihat bagaimana kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dimasukkan ke tungku perapian. Tetapi Allah menyelamatkan mereka. Untuk suatu maksud. Supaya dunia melihat betapa ajaibnya. Dan kuasa Allah bisa mengubah segala sesuatu. Karena Allah adalah yang maha sanggup, maha bisa, dan maha ada. Haleluya, dan maha hadir. Itulah sebabnya. Baik di utara, di selatan, di timur, dan di tenggara dan lain sebagainya. Setiap orang percaya berdoa, maka Roh Kudus turun ke atas mereka. Haleluya, bukan berarti banyak roh, tetapi hanya satu roh. Hanya satu Kristus, hanya satu Allah.
Roh dan Kristus dan Allah adalah satu, Amin. yaitu Yehova. Haleluya. Haleluya. Itulah yang kita sembah di akhir zaman ini. Amin. Jadi semuanya adalah misteri. Kita lihat bagaimana tentang kehidupan Yusuf. Seorang Yusuf. Kenapa dia bisa dijual ke Mesir? Ya, dijual oleh saudara-saudaranya. Dan kenapa juga Yesus Kristus dijual oleh Yudas Iskariot? Haleluya. Yusuf dijual ke sana hanya 3 sikel perak. Kita melihat bagaimana perlambang-perlambang itu. Sehingga itu terwujud dan menjadi nyata. Dan Yusuf adalah perlambang Yesus Kristus. Dia dijual dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang kosong. Dan dia dipenjarakan. Haleluya. Dan kita melihat Yesus Kristus. Dia dijual. Ya. Dan dia dimasukkan juga ke dalam kubur. Haleluya. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Menjadi seorang raja bagi kita. Kita melihat bagaimana tentang kehidupan Yusuf di Mesir. Dia menjadi seorang raja di sana. Haleluya. Glory. Tetapi semuanya adalah rencana Tuhan yang indah. Ya, karena itu sudah ada di dalam pikirannya Allah sebelum dasar dunia ada. Itulah sebabnya tidak ada yang ketepatan. Ini yang tepat bagi hidup kita. Untuk menjalani hari-hari kita. Itulah sebabnya kita harus menghitung hari-hari kita dan memperhatikan apa yang sedang berlangsung di setiap saat atau di setiap waktu. Bahkan setiap hari juga. Kita melihat suasana. Itulah sebabnya Kristus memberikan pewahyuan kepada orang-orang percaya. Dan memberikan mata seperti mata Raja Wali kepada orang-orang percaya dan kerjama. Mempelai wanita Kristus. Haleluya. Supaya kita bisa membandingkan apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Sedangkan firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Dan juga yang satu berkata, jikalau kau tidak membenci saudaramu, bahkan dirimu sendiri, engkau tidak layak untuk menjadi pengikut. Haleluya. Itulah sebabnya kita tahu untuk bagaimana caranya untuk melakukan kasih. Jadi kita melakukan kasih yang sempurna adalah jadilah, ya, jadilah garam dan jadilah terang. Haleluya. Sebagai contoh, ya, kita adalah suratan Kristus yang dapat dibaca semua orang. Kita adalah sebagai contoh yang tidak melakukan yang jahat, tidak melakukan hal-hal yang tidak berdampak, tetapi yang harus kita lakukan adalah kehendak Allah. Haleluya. Supaya kita bisa menjadi gambaran yang hidup. Haleluya. Firman yang hidup. Sebab firman ada di dalam palungan kita. Haleluya. Tidak perlu membenci orang. Tidak perlu mengejek dan lain sebagainya. Biarlah orang-orang percaya diejek. Dan biarlah orang-orang percaya, ya, dilakukan berbagai macam seperti di zaman-zaman dulu. Kita sudah melihat bagaimana Nabi dan Rasul di zaman-zaman dulu. Bahkan di zaman, ya, Efesus, Smyrna, kita tahu bahwa di zaman kemartiran, pembunuhan dan lain sebagainya, orang-orang percaya tidak mendapatkan ketenangan di zaman-zaman dulu. Tetapi mereka tidak pernah membalaskan sedikit pun, ya, karena itu bukan urusan mereka. Itu adalah urusan Allah. Amin. Untuk membalaskan segala sesuatu kepada orang-orang yang sedang menganiaya dia. Dan tetapi kita melihat di zaman ini, balas membalas. Balas membalas. Ketika batu diambil untuk melempar,
ya seseorang, dan seseorang juga membalaskan dan mengambil batu untuk melemparkan kepadanya juga. Tetapi Tuhan bukan demikian. Dengan cara dia mengajar kepada murid-muridnya. Jikalau dia melemparkan batu kepadamu, lemparkanlah pisang. Jikalau dia menampar pipi sebelah kanan, maka berikan pipi sebelah kiri. Haleluya, itulah kasih Kristus yang ada di dalam kita. Haleluya. Tetapi kita lihat sekarang apa yang sedang berlangsung dan terjadi di media-media. Dan berita-berita kita lihat sehari-hari. Tentang penistaan agama dan lain sebagainya. Bukan membunuh, ya, tetapi hanya penistaan. Tetapi kita lihat orang-orang di zaman dulu, nabi, rasul, dan juga orang percaya sampai di akhir zaman ini, nggak ada istilah penistaan. Karena Tuhan yang berhak untuk menghakimi orang-orang yang sedang bersalah. Kasihi musuh, berdoa bagi dia. Ingat dia ketika engkau berdoa. Haleluya. Karena lampu, yaitu firman yang ada di dalam palungan kamu, di dalam hati kamu, tidak akan pernah padam. Itu akan menyala dan terang siang dan malam. Amin. Haleluya, glory. Karena firman tidak akan bisa padam. Selalu terang, membawa damai, membawa sukacita, kabar gembira, kabar keselamatan. Haleluya. Bahkan memegang tangannya dengan erat untuk supaya memegang dia, ya, dan mengajar dan memberikan firman supaya dia sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Itulah yang dimiliki oleh kepala kita, yaitu Kristus Yesus. Harus seperti itulah yang kita miliki di akhir zaman. Haleluya. Jadi kita harus melihat programnya Allah dan misteri, ya, karena kita tahu bahwa Kristus, ya, bahwa Kristus ialah misteri Allah yang disingkapkan. Haleluya, glory. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita, tahu, ya, firman Tuhan yang minggu kemarin adalah bersama juga Kristus ialah misteri Allah yang disingkapkan. Dan kita membuka Alkitab kita juga di Kolose 1. Dan kita akan kembali, adalah topik pembahasan kita, Kolose 1 ayat kita lihat di Kolose tadi. Haleluya. Kolose 1 ayat 15 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, dan kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, bagi yang ada di bumi
maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 21. Juga kami yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menetapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Haleluya. Glory. Silakan duduk. Dan apa yang dikatakan tadi mengenai tentang rahasia, bagaimana dulu rahasia-rahasia tersebut terselubung. Dan kita melihat di ketujuh zaman gereja, maka Tuhan mau memberitahukan kepada utusan atau mediator di setiap zaman untuk memberitahukan kepada setiap umat atau kepada seluruh dunia. Barang siapa yang mau mendengarkan dan percaya kepada Kristus, kepada pesan yang disampaikan oleh rasul dan mediator di setiap ketujuh zaman gereja, supaya manusia luput daripada kematian, kegelapan, supaya mereka beranjak dan memperoleh kebenaran di setiap zaman tersebut. Karena kita tahu bahwa di setiap zaman berbeda-beda pesan. Ada pengudusan, ya, ada pembenaran, ada baptisan. Dan kita lihat seperti 7 tanggana tersebut. Haleluya. Kita mengingat bagaimana tentang penyampaikan pesan yang dibawakan oleh Rasul Paulus. Dia sebenarnya menyampaikan pesan kepada bangsa Israel, Yahudi, tetapi kita lihat sehingga pesan tersebut didapatkan oleh bangsa kafir. Dan mereka lah penerima pesan firman di zaman Rasul Paulus. Haleluya. Dan kita lihat bagaimana tentang pengajaran Irenaeus, Martin Columba, Martin Luther, dan John Wesley. Di setiap zaman tersebut mereka menerima kebenaran untuk supaya mereka mendapatkan keselamatan. Tetapi kita lihat akhir zaman adalah zaman Laodikia. Dan kita harus mendapatkan pesan di akhir zaman untuk supaya juga manusia keluar daripada sistem buatan manusia yang sudah dibelenggu
selama ini yang sudah diperbudak oleh tipuan-tipuan iblis. Kita tahu bahwa iblis memakai manusia untuk supaya memperdaya manusia, untuk supaya menjauh dari firman. Tetapi pesan terang firman di akhir zaman, ya, untuk supaya membawa manusia kembali. Sebab firman Tuhan berkata seperti di kitab ya Daniel, aku akan memulihkan kembali apa yang sudah habis dimakan oleh belalang, pelahap, pengerit, pelompat, dan pindahan tersebut. Tuhan berjanji dia akan memulihkan. Haleluya. Kalau Tuhan tidak memulihkan, berarti Kristus tidak ada, artinya mati di kayu salib. Tetapi Tuhan mati di kayu salib untuk supaya memulihkan apa yang dihilangkan oleh Adam yang pertama. Apa yang dihilangkan oleh Adam. Haleluya. Apa yang dihilangkan oleh Hawa. Hawa adalah sebuah gambaran gereja. Tetapi semuanya itu harus dipulihkan. Dan kita melihat karena Allah ya sudah memiliki maksud 3 rangkap di dalam misteri rahasia ya yang besar. Jadi Allah di dalam misteri rahasia yang besar yang sudah dia miliki sebelum dunia ada. Jadi dia sudah memilih maksud 3 rangkap di dalamnya. Haleluya. Ada 3 rangkap. Ntar kita lihat dulu di coba buka dulu di kitab Kisah Rasul 16 ayat 6. Sebentar kita ya. Tolong dibacakan dulu di Kisah Rasul 16 ya 6. Demikian firman Tuhan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kisah Rasul 16 sampai ayat 7. Ayat 7. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Haleluya. Ya. Jadi hal yang pertama yang pertama ya adalah bahwa Allah ingin menyatakan dirinya kepada manusia. Menyatakan dirinya kepada manusia. Itulah sebabnya Yohanes 1 ayat 1 menerangkan dan juga 14. Karena dia adalah firman. Jadi itulah yang pertama adalah sebuah misteri bahwa Allah ingin menyatakan dirinya kepada manusia. Yohanes 1 ayat 1 menyatakan pada mulanya adalah firman. Jadi dia tidak bisa melakukannya sebagai seorang Yehova Allah yang agung yang menutupi segala ruang, ya, waktu dan kekekalan. Dia tidak bisa melakukannya. Jadi dia terlalu besar untuk pernah dinyatakan kepada manusia. Karena itu akan menjadi terlalu misterius. Haleluya. Jadi kita lihat bagaimana mungkin seorang yang agung itu yang tidak pernah ada awal.
Haleluya. Sebentar saya lihat dulu ayat firman-Nya. Haleluya. Jadi kita perhatikan ya. Ya, kita perhatikan betapa dia ingin melakukan. Dia menyukai masanya sebagai bapa. Sebab dia adalah seorang bapa, ya. Dan cara yang dapat dia lakukan untuk mengekspresikan hanyalah dengan menjadi seorang anak manusia yang dilahirkan seorang perempuan, yaitu Maria. Dia mengandung dari roh. Haleluya. Itulah yang pertama, ya. Itulah yang pertama Kristus tampil di muka bumi. Dia menjadi seorang manusia. Haleluya. Itulah alasan Yesus berjubah berulang-ulang mengatakan, ya, anak manusia. Jadi dulu mereka tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Tetapi sekarang kita sudah memahami benar. Sudah memahami betul. Orang percaya mengatakan bahwa Kristus adalah Allah. Kristus adalah roh. Itulah yang tidak diketahui oleh siapapun di zaman dulu. Sampai bahkan dia ke zaman ini. Tidak tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sesungguhnya. Padahal semuanya itu sudah programnya Allah. Sudah ada di dalam pikirannya. Haleluya. Jadi dia ingin mengekspresikan dirinya adalah maksudnya. Salah satu dari maksud 3 rangkapnya yang benar itu adalah untuk mengekspresikan dirinya, mengidentifikasikan dirinya dengan makhluk manusia untuk menyatakan dirinya di dalam Kristus. Itulah yang pertama. Haleluya. Jadi yang kedua, tolong catat. Yang kedua, untuk menjadi utama di tubuh orang-orang percaya, yaitu mempelai wanita. Supaya dia hidup di dalam manusia. Haleluya. Ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, dia berjanji. Ya, dia berjanji. Roh akan datang untuk menghibur orang-orang percaya dan membawa mereka kepada seluruh dalam kebenarannya, mengajar mereka, dan mereka akan kepenuhan roh. Kita mengingat apa sedang berlangsung di loteng Yerusalem. Haleluya. Jadi yang kedua, kita sudah melihat untuk menjadi utama di dalam tubuh orang-orang percaya, yaitu mempelai wanita. Orang-orang percaya di akhir zaman. Karena ini adalah akhir zaman. Itulah sebabnya diberitahukan segala sesuatu kepada kita. Apa yang dulunya terselubung, sehingga di akhir zaman disingkapkan. Haleluya.
Jadi dia bisa melakukan hal itu di dalam Adam dan Hawa, tetapi dosa memisahkan mereka, seperti saya katakan tadi. Jadi apa yang harus dilakukan Allah? Harus ada suatu cara untuk mendapatkannya kembali. Sebab dia sudah berjanji akan dipulihkan segala sesuatu. Haleluya, dia berjanji. Jadi kita lihat, apa maksud Allah itu dulunya? Kenapa dulu dia tidak menjaga saja Adam dan Hawa? Untuk supaya tetap seperti itu dia. Untuk supaya tidak memakan buah. Dan untuk supaya mendengarkan perkataan si ular tersebut. Kenapa dia tidak menjaga? Kenapa Allah membuat di situ ada pohon? Tetap pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Tuhan harus membuat semuanya itu. Langsung kita melihat tidak ada terang kalau tidak ada malam. Tidak ada siang kalau tidak ada malam. Tidak ada malam kalau tidak ada siang. Haleluya. Jadi itulah maksud Allah dulunya. Jadi Allah bukan berarti tidak bisa menjaga Adam dan Hawa. Kalau tetap begitu, maka dia tidak akan pernah sanggup untuk mengekspresikan kepenuhannya, atributnya sepenuhnya. Karena dia sudah bisa menjadi seorang bapa di sini. Dia juga adalah seorang penyelamat. Haleluya. Allah adalah seorang penyelamat. Kristus adalah seorang penyelamat. Dan saya ulangi dulu di Kolose tadi. Haleluya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Kolose 1:19. Dan Kolose 2:9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan. Saya ulangi sekali lagi. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan. Haleluya. Glory. Jadi itulah maksud besar Allah. Menyatakan dirinya dan mengadakan pertama-tama dengan menyatakan dirinya di dalam Kristus. Kepenuhan keallahan secara tubuh jasmania. Dan kemuliaan mendatangkan kepenuhan keallahan di dalam tubuh jasmani. Itu kepada manusia sehingga dia bisa menjadi yang utama. Haleluya. Jadi yang ketiga, kita baca dulu. Kisah Rasul 16 ayat 6, saya ulangi. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Haleluya. Glory. Kita sebenarnya sudah memahami apa tujuan firman tersebut. Haleluya. Jadi kita melihat bahwa Rasul Paulus adalah seorang tawanan bagi Kristus. Dia adalah seorang tawanan. Kalau Paulus adalah seorang tawanan bagi Kristus,
berarti kita pun seorang tawanan bagi Yesus Kristus juga. Amin. Jadi ketika Allah mengambil kita menjadi tawanannya, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa selain yang Roh katakan untuk kita lakukan. Haleluya. Seperti itu juga Paulus. Dengan semua intelektualnya. Haleluya. Dia adalah seorang yang diakui, seorang yang kuat. Tetapi kita lihat, ketika Roh bekerja di dalam dia, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan ide dan pikirannya sendiri. Haleluya. Melainkan Roh memberikan aturan demi aturan kepada dia untuk dia lakukan. Jadi dia diajar oleh Gamaliel untuk menjadi seorang imam besar atau rabi pada suatu itu. Dan dia memiliki ambisi yang besar. Dia adalah seorang manusia yang cerdas, yang hebat. Wewenang yang besar. Haleluya. Dia adalah orang yang di dalam bangsa. Tetapi dia harus mengorbankan seluruhnya untuk menjadi bagian dari firman. Haleluya. Amin. Untuk mengekspresikan Yesus Kristus. Jadi dia tahu apa itu yang harus diucapkan. Dia memiliki ide untuk pergi ke suatu tempat. Haleluya. Tetapi Allah selalu memanggil dia. Haleluya. Dia dilarang oleh Roh untuk melakukan kehendaknya sendiri. Karena itu adalah kehendaknya sendiri, bukan kehendak Kristus. Haleluya. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Roh yang melarangku. Karena dia untuk melakukan kehendaknya sendiri. Haleluya. Dan kita lihat di ayat yang lain. Kisah Rasul 16 ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sebanyak itu, sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Kisah Rasul 15 ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Haleluya. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Amin. Haleluya. Jadi kita lihat. Kemudian si tukang, si tukang ramal pada suatu hari, dia tahu bahwa Paulus tahu dirinya memiliki kuasa untuk mengusir setan tersebut. Tetapi dia hanya bisa melakukannya ketika Allah menghendakinya. Amin. Haleluya. Hari demi hari wanita itu mengikuti dia terus sambil berseru-seru kepadanya. Tetapi pada suatu hari roh memberi dia izin. Kemudian dia menempatkannya. Roh yang ada di dalam wanita itu. Dia tahu apa artinya menjadi seorang tawanan. Haleluya. Dia tahu apa artinya menjadi seorang tawanan. Kalau orang percaya tidak tahu apa artinya itu menjadi seorang tawanan, udah keliru itu. Kita sudah mengerti apa arti tawanan. Tawanan Kristus. Artinya tawanan Kristus nggak boleh pergi kemana saja semena-mena. Ke tempat-tempat hiburan, ke tempat-tempat diskotik, bar dan lain sebagainya. Buang suntuk dan lain sebagainya, nggak boleh. Karena
Orang percaya sudah ditawan oleh Kristus. Sudah dikhususkan untuk melakukan kehendaknya. Haleluya. Jadi kita lihat Musa kecerdasannya. Dia harus membuangnya agar supaya menemukan Kristus. Menemukan Allah untuk menjadi seorang tawanan. Kemudian ketika Allah mendapati bahwa seluruh dunia mengalahkan dia, padahal waktu itu dia adalah seorang yang sangat berkuasa dan berdiri di hadapan tiang api pada hari itu, dia didapati benar-benar terdiam. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia katakan Allah memiliki seorang tawanan pada waktu itu. Allah tidak akan mencoba untuk menuruti pencarian dirinya sendiri. Maka Allah harus memberkati. Dia memberkati orang-orang yang percaya kepada dia. Memberkati dengan kuasa yang cukup. Haleluya. Dan kita lihat di Keluaran 8 ayat 21. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu. Sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah dimanapun mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Dan kita lihat di ayat 24. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Apa yang dilakukan Musa di sana? Dia menuruti perintah Allah. Sebab Musa sudah menjadi tawanan Allah. Haleluya. Jadi dia tidak bisa lagi melakukan kehendaknya. Dan dia tidak mau lagi untuk bersandar kepada pikirannya sendiri. Melainkan hanya perintah Allah lah yang dia lakukan. Karena Allah sudah menugaskan dia untuk melakukan itu. Allah sudah menugaskan nabi bagi mempelai wanita dia kejaman untuk melakukan hal-hal yang rohaniah, yaitu firman yang sudah tersingkap, yang sudah dibukakan bagi kita dia kejaman. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita tidak boleh menuruti apa yang kita pikirkan. Karena Tuhanlah yang bisa mengendalikan dan mengontrol pikiran kita. Haleluya. Jadi apa yang dikatakan oleh Musa? Tuhan, aku sudah memberitahu Firaun apa yang kau katakan. Dan dia tidak mau melakukannya. Dan dia berkata, kalau begitu, bawalah ini, tongkatmu. Allah berbicara. Karena itu adalah firman Allah. Pergilah ke sana dan arahkan itu ke timur. Dan panggillah lalat pikat. Dan lalat-lalat muncul menjadi ciptaan. Karena dia sudah memiliki seorang tawanan. Supaya Firaun tidak dapat menyuap dengan apapun. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang dapat memalingkan dia dengan cara apapun. Dia adalah sepenuhnya seorang tawanan di dalam rantai firman Allah. Terkait sepenuhnya kepada firman. Haleluya. Jadi seandainya Allah bisa mendapatkan tawanan-tawanannya yang seperti itu, ketika dia dapat mengekspresikan sebagai yang utama, dia sudah mendapatkan manusia
itu atau orang supaya dia tidak mengetahui apapun selain Kristus. Haleluya. Jadi kita harus mengerti apa yang dikatakan firman dan apa yang disampaikan oleh Nabi di akhir zaman bagi kita. Kita lihat juga di jadi kita sudah melihat tadi ya. Yang pertama sudah dicatat tadi bahwa untuk mengekspresikan dirinya sepenuhnya ya, sepenuhnya Allah di dalam Kristus. Dan kedua, untuk menjadi yang utama dengan hari ini di gerejanya yang adalah tubuhnya mempelai wanita. Sampai dia bisa menjadi yang utama untuk mengekspresikan dirinya melalui mempelai wanita. Jadi yang ketiga, untuk memulihkan kerajaan itu kepada posisinya yang benar, yang dulu jauh oleh dosa melalui Adam yang pertama. Untuk kembali ke tempat di mana dulu dia berjalan-jalan pada waktu senja yang sejuk itu bersama dengan umatnya. Berbincang-bincang dengan mereka, bersekutu dengan mereka. Kita lihat. Dan sekarang dosa dan kematian sudah memisahkan mereka dari hadapannya. Dan seluruh pengekspresiannya. Dan kita melihat. Haleluya. Sebelum dasar dunia untuk mengekspresikan semua atributnya. Siap ya. Siapa dia dulunya. Jadi harus kembali kepada kepemulihan. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dulu. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Maka Allah berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan mereka dan menunjukkan ini kau harus usahakan. Dan ini yang harus kau buat seperti ini dan sebagainya. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Adam, Adam, di manakah kau? Dan dia bersembunyi. Dan dia ketakutan. Dari mulai saat itulah pertama kali manusia memiliki ketakutan. Haleluya. Sebelumnya nggak ada ketakutan. Sebelumnya juga nggak ada penyakit dan lain sebagainya, nggak ada. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan pulihkan kembali. Haleluya. Kita lihat juga di ya ayat yang lain. Jadi kita lihat bahwa ya sudah di apa ya, di itulah yang ketiga tadi, karena dosa dan kematian sudah memisahkan mereka dari hadapannya. Dan seluruh pengekspresiannya. Haleluya. Dan sebelum dasar dunia ada. Semua atributnya. Dan sudah dia rencanakan. Dan programnya sudah ada di dalam Tuhan. Siapa dia dulunya sebenarnya. Haleluya. Kita lihat di Kolose 1:19 sudah kita baca tadi, tapi ini adalah sebagai karena seluruh kepenuhan Allah berkenan dia di dalam dia.
Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Haleluya. Jadi Allah, ya, Allah yang diekspresikan di dalam Yesus Kristus yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepenuhan kealahan secara tubuh jasmani. Jadi kepenuhan kealahan secara tubuh jasmani itu diam, ya, sepenuhnya di dalam gerejanya. Gerejanya Kristus sebagai yang utama. Jadi semua yang ada pada Allah dia curahkan ke dalam Kristus, dan semua yang ada pada Kristus dicurahkannya ke dalam gereja orang percaya. Haleluya, bukan gereja buatan manusia, ya, yang penuh dengan keintelektualan dan lain sebagainya. Tetapi ini penuh dengan firman. Mempelai wanita penuh dengan firman. Haleluya. Kita lihat juga di Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang yang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Dan juga di Lukas 10 ayat 21 dikatakan, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Dia bersyukur kepada Bapa sebab tubuh itu Allah pakai sebagai tabernakelnya sendiri, untuk supaya, ya, genap firman Tuhan. Haleluya. Apakah Allah sebelum dia menjadi daging disebut manusia? Tidak. Apakah Allah adalah memakai tubuh seperti yang dipakai oleh Yesus Kristus? Dia adalah roh. Allah adalah roh. Jadi dia akan menjadi daging supaya daging itu bisa berlumuran darah. Untuk apa darahnya? Untuk menyucikan dosa manusia. Haleluya. Kenapa dia disebut anak domba Allah? Untuk supaya dia disembelih. Kenapa dia disebut domba? Supaya dia bisa terlahir di sebuah palungan, bukan di sebuah rumah. Gak pernah seekor domba lahir di sebuah rumah. Dia terlahir di kandang domba. Haleluya. Hanya mempelai wanita yang mengerti dan memahami. Lukas 10 ayat 21. Ya, Kolose 1 ayat 20 dikatakan, dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ibrani 13:8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi, apakah maksud Kristus, apakah maksud Allah adalah mengekspresikan dirinya sebagai seorang anak, supaya di dalam dia diam seluruh kepenuhan Allah secara tubuh jasmani. Haleluya. Bahwa di seluruh Alkitab, ya, itulah yang menjadi maksud Allah. Jadi latar itu melalui kehidupan, ya, anak Kristus, salibnya, darah, haleluya, dari salibnya, supaya dia memperdamaikan bagi kita sebuah tubuh seorang mempelai wanita yang adalah Hawa yang kedua. Dan Allah memberikannya di dalam sebuah perlambang, seperti yang dia lakukan kepada Musa dan mereka yang lain.
Hal yang sama yang dia lakukan pada Adam dan Hawa. Memberikan sebuah perlambang bahwa mereka adalah Kristus dan mempelai wanita. Dia adalah Adam yang kedua. Gereja adalah Hawa yang kedua. Dan sepanjang Hawa yang kedua, ya, berkompromi menentang firman, bukankah ia melakukan hal yang sama yang telah Hawa lakukan? Mencoba mengatakan dan lain sebagainya. Haleluya. Ini bukan untuk zaman ini. Ini adalah untuk zaman yang sudah lampau. Ini adalah zaman ini dan maksudnya seperti ini. Gak boleh seperti itu. Itulah membuat Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia tidak mempertahankan apa yang dia katakan oleh Allah. Sehingga dia berdalih. Bukan aku yang katakan, bukan ya, dia yang berdaya aku dan lain sebagainya. Haleluya. Jadi kita melihat Adam dan Hawa memberikan sebuah perlambang bahwa mereka adalah Kristus dan mempelai wanita. Dia adalah Adam yang kedua, gereja adalah Hawa yang kedua. Haleluya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapakah dia? Kain. Siapakah yang pertama membunuh di bumi? Adalah Kain. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Haleluya. Jadi itulah alasannya. Kita perhatikan sepanjang zaman itu, kapan saja terang itu menerpa beberapa orang. Jadi mereka menepisnya dan memudarkannya. Dan para cerdik pandai yang hebat dan imam-imam besar dan lain sebagainya. Sehingga firman ini menerangkan, memperingatkan siapakah sebenarnya sesungguhnya. Haleluya. Hal yang sama di setiap zaman, ketujuh zaman gereja. Pesan selalu datang, utusan selalu ada. Sebagaimana adalah ketujuh bintang tersebut. Ketujuh bintang adalah ketujuh utusan. Mereka membawa pesan, menyampaikan kebenaran firman pada zamannya. Tetapi apa yang dikasih tahu di dalam ayat firman yang sudah kita baca, menunjukkan bahwa mereka adalah bagian pengikut, ya, adalah seorang Kain. Haleluya. Tetapi apakah Kristus pernah mengatakan, sekalipun firman Tuhan menunjukkan, dan tidak pernah Kristus mengajarkan, kalau dia adalah seorang pembunuh, udah bunuh aja dia. Gak pernah Kristus mengatakan demikian. Kalau